Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yunitasari dan teman-teman saya Fajriani Anissa dan Fitra Setiari. Kami dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan tentang persaingan bisnis. Apa itu persaingan bisnis? Persaingan bisnis merupakan sebuah kompetensi antara para penjual yang sama-sama ingin berusaha mendapat keuntungan, pangsa pasar, serta jumlah penjualan yang tinggi. Persaingan bisnis ini sudah menjadi suatu yang wajib dalam berbisnis. Pelaku bisnis termasuk pelaku bisnis online. Penyebab persaingan bisnis. Persaingan bisnis dapat disebabkan oleh lokasi yang salah. Apa hubungannya dengan lokasi? Tempat usaha penting untuk menjalankan bisnis. Letak geografis yang strategis dapat memudahkan para pelaku bisnis untuk menjual atau mempromosikan produk atau jasanya. Bahkan, letak geografis yang strategis dapat menarik banyak sekali konsumen. Selain itu juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku bisnis untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Seseorang pesaing dapat muncul karena ia menemukan celah untuk masuk, menciptakan produk atau jasa yang lebih unggul dari yang sudah ada sebelumnya, dan tentunya lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi persaingan dalam berbisnis. Yang pertama, menawarkan harga yang kompetitif. Dalam berbisnis, pastinya kita harus menentukan harga jual dari produk kita. Menentukan harga jual pun tidak boleh sembarangan dan haruslah bijak. Tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, harus disesuaikan dengan kualitas dari produk kita. Yang kedua, jangan sampai membuat pernyataan atau mengeluarkan pendapat yang dapat menjatuhkan pesaing. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis. Yang keempat, pentingnya memperluas pasar seperti menambahkan jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Dan yang terakhir, melakukan promosi yang tepat. Selanjutnya, ada 5 keunggulan dalam persaingan bisnis. Yang pertama, memberikan motivasi tinggi bagi para pebisnis. Yang kedua, membantu meningkatkan kinerja bisnis. Yang ketiga, bangun pelanggan setia. Yang keempat, membantu keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir, menciptakan konsumen yang loyal. Ya, masih semangat kan ya? Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu bersama saya Fitra Setiari. Sebelum masuk ke materi, di sini saya mau tanya deh ke teman-teman. Menurut teman-teman, apakah penting persaingan bisnis itu dilakukan? Penting nggak? Saya yakin deh dari sekian banyak teman-teman di sini pasti udah tahu jawabannya. Jadi persaingan bisnis ini sangatlah penting dilakukan, apalagi persaingan bisnisnya ini baik dan juga sehat. Dengan adanya persaingan bisnis yang baik dan juga sehat, itu dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Persaingan bisnis yang baik dan juga sehat dapat memberikan stimulus, produktivitas, dan juga inovasi, dan harga yang terbentuk juga semakin kompetitif. Dampak yang lain yaitu dapat mendorong daya saing yang lebih kokoh. Itulah mengapa persaingan bisnis ini sangatlah penting dilakukan. Yang selanjutnya, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari adanya persaingan bisnis? Udah ada yang tahu belum jawabannya apa? Ya, benar banget. Jadi maksud dan tujuan dari adanya persaingan bisnis yaitu untuk menarik hati para konsumen. Jadi para pelaku usaha di sini berusaha semaksimal mungkin dalam menawarkan barang maupun jasanya dengan cara yang menarik, baik dari segi kualitas, dari segi harga, maupun dari segi pelayanannya. Itulah mengapa persaingan bisnis ini penting dilakukan, karena kan kalau kita sudah dapat hati konsumen, maksudnya sudah dapat kepercayaan dari konsumen, kita pasti dapat memasarkan produk kita dengan baik dan benar. Pendapatan kita akan stabil, bahkan di atas rata-rata gitu, karena kita sudah mendapatkan hati dan kepercayaan dari konsumen. Jadi buat teman-temannya di sini yang mau membuka usaha, membuka bisnis, jangan lupa untuk
menawarkan produk dan jasa sebaik mungkin, semenarik mungkin, baik dari segi kualitas, harga, dan juga pelayanannya. Itu adalah kunci utama dalam menarik hati para konsumen. Agar apa? Agar produk dan jasa yang kita perjualbelikan itu dapat diterima baik oleh masyarakat sekitar dan juga kita dapat mendapatkan keuntungannya. Begitu. Jadi, kita bisa semaksimal mungkin melayani mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka, dan juga dapat timbal balik dari mereka juga gitu, positif. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin kita bisa lanjut di kolom komentar ya. Atau ada yang mungkin punya saran atau punya cerita mengenai bisnis, bisa sharing-sharing di kolom komentar bersama ibu dosen kita, Bu Ruby. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.